Hari yang indah selalu berkaitan dengan kesempatan yang indah. Tentu pada saat ini kesempatan yang indah itu pula Stephanie Imelda dapat kembali menyapa pemirsa yang senantiasa memfokuskan pikiran dan hatinya untuk menonton podcast dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan salam kepada seluruh pemirsa dan juga kepada narasumber yang telah bergabung pada hari ini. Podcast Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan tema Peran Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sungai di Jawa Timur akan menjadi topik yang hangat diperbincangkan pada podcast kita pada hari ini. Lalu seperti apa yang akan dibahas dan kira-kira akan ada isu dan solusi apa yang akan dihasilkan di podcast kali ini? Itu akan dijawab oleh beberapa narasumber yang sudah kami hadirkan spesial untuk hari ini. Kami akan menyapa narasumber yang bergabung dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, Dr. Agung Mulyono. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Demokrat. Silakan Bapak dapat menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua di Jawa Timur. Hari kita podcast Sumber Daya Air. Selamat menyaksikan podcast hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agung. Ya. Lalu kita akan menyapa Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP. Baik, mau nggak Bapak? Silakan menyapa pemirsa. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Baik. Selanjutnya kita akan menyapa Dr. Andes Haji Satip MSI. Beliau dari fraksi Gerindra yang merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak dapat menyapa pemirsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi kita semua. Terima kasih Bapak Satip. Selanjutnya kita menyapa Dr. Andes Sugeng Pujianto. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan dari anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa yang saya hormati, di pagi hari ini kita dari Komisi D mengadakan podcast dengan BSDA. Mari kita ikuti secara bersama-sama. Selanjutnya pemirsa, kami juga hadirkan narasumber yang spesial juga berkaitan dengan podcast dari Dinas PU Sumber Daya Air. Beliau adalah Bapak Budi Raharjo, yaitu dari Sustainable Development Manager Danone Indonesia. Silahkan Bapak untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam lestari. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak-bapak narasumber dan para pemirsa, jangan lupa minum aqua. Ada tagline-nya, salam melestari aqua dulu. Biar konsentrasi harus minum aqua dulu ya Pak ya. Ya betul. Beliau dari PT Tirta Investama atau Aqua yang biasanya sering ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bertanya kepada Bapak Satip. Bapak Satip, mungkin terkait tadi dari daerah Rejoso, mungkin kalau dari daerah lain Bapak terkait kan ada 5 daerah. Kira-kira dari Bapak Satip adakah informasi terkait pengelolaan sungai di daerah lain Bapak untuk pemirsa ketahui seperti itu? Baik, kalau di wilayah kami khususnya Jember Lumajang, ya kami prihatin ya, karena kebetulan kan Danone tidak punya perusahaan yang ada di wilayah saya. Mungkin kalau ada perusahaan di wilayah saya, mungkin insya Allah penetrasinya sama mungkin. Jadi ini satu hal yang patut mendapat apresiasi dari kita semua. Memang seperti kita sepakati bersama bahwa ketika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan tidak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri. Harus ada semua elemen di sini terlibat di dalamnya. Baik itu masyarakat maupun pemerintah, juga kalangan swasta, seperti itu. Nah, dari sini saya menangkap dari pembicaraan tadi cukup cerdas sekali Danone di sini, karena saya sendiri juga hitung-hitungan orang awam.
kalau kondisi alam masih bertahan seperti kondisi saat ini, pertanyaannya 50 tahun yang akan datang seperti apa air? Karena dari hari ke hari debitnya sudah berkurang. Inilah kecerdasan Danone. Menurut saya ini ya. Mudah-mudahan salah. Kalau benar ya bagus juga, salah juga bagus gitu loh. Karena apa? Ini bagian dari masyarakat yang notabene perusahaan yang bergerak di bidang air, pengadaan air kemasan. Ini juga memperhitungkan kondisi air di sekian tahun yang akan datang. Karena ketika air di sini berkurang, saya yakin Danone juga akan kena dampaknya. Nah, dari sini tidak salah akhirnya Danone menerjunkan tim-timnya dalam rangka untuk melakukan riset. Nah, dari situlah akhirnya Danone ada satu divisi tersendiri mungkin ya. Divisi tersendiri yang bergerak di bidang pelestarian alam. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang lain termasuk yang bergerak di bidang air minum seperti yang dilakukan Danone, insya Allah dalam rangka pengurangan debit air ini bisa kita tekan. Tapi kalau hanya Danone ya berat. Makanya dari situ tidak salah kalau Danone di sini bergerak di wilayah sekitar Pasuruan karena perusahaannya ada di situ kan gitu. Betul. Nah, dari sini harapan kami dari bagian pemerintah, kami juga berharap tolonglah kalau bisa jangan hanya di sini. Punya satu estimasi ke depan membangun di sini biar daerah sini juga bisa tertangani oleh Danone. Kalau tidak bisa, lah dari sini kami sebagai lembaga legislatif juga ingin mendorong ke pemerintah karena perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang air kemasan ini kan tidak hanya Danone, tapi kan banyak produk-produk yang lain dan semuanya menggunakan bahan baku air. Nah, apakah yang lain sudah melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Danone? Itu pertanyaannya seperti itu. Apakah kira-kira itu bisa berkolaborasi ya Pak kalau terkait perusahaan yang berbeda? Nah, apakah nggak bisa ya? Maksud saya gini. Pasuruan ini surganya Jawa Timur, Pasuruan. Iya. Maksud saya begini, Mbak Swani. Iya. Mas saya, kalau tidak salah, ini ketika saya masih membahas Perda Sampah Regional itu, kita ingin komunikasi juga dengan perusahaan ini. Kalau tidak salah, perusahaan-perusahaan air minum juga punya asosiasi. Betul. Nah, saya ingin di sini asosiasi mendorong ke anggota-anggotanya untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Danone. Karena apa? Kalau ini tidak dilakukan serempak oleh perusahaan lain, dan ini tidak semua kabupaten kota punya perusahaan air, tapi juga banyak yang punya perusahaan air kemasan. Lah, kalau ini bisa kita dorong seperti yang ada di Probolinggo, ada air apa itu? Mineral Alamo, terus kemudian di Jember itu juga ada beberapa meskipun kecil, tapi kan semuanya pakai bahan baku air. Tapi kalau ini didorong di sana, nah insya Allah untuk ini tingkat laju pengurangan air bisa kita tekan. Ya. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan ya Pak? Ya, Tanggapan langsung. Ini menarik yang diangkat oleh Pak Satip. Yang pertama, Pak, betul di Danone ada satu tim yang mikirin ini. Saya bagian dari situ yang tadi namanya tim Sustainable Development. Ini kerjanya di situ, Pak, dan ada bidang-bidangnya yang ngurusin sampah, ngurusin konservasi, pertanian sehat dan sebagainya. Nah, kami melakukan ini sebetulnya juga bagian mandat Danone secara global. Jadi semua bagian dari Danone secara internasional itu punya mandat untuk merawat das di mana kita beroperasi. Makanya tadi Rejoso, Gedung Larangan itu karena memang kita mandatnya bahwa di mana kita beroperasi maka kita harus turut merawat, membenahi das yang ada di situ. Itu yang jadi ini sebenarnya mandat tidak hanya Danone Indonesia saja tapi secara global kita punya journey, punya roadmap untuk di tahun sekian 2030 itu apa yang kita ambil itu udah bisa balance dengan apa yang kita resapkan, dan itu kita ada hitung-hitungannya. Yang tadi saya bilang itu divalidasi oleh BRIN. Nah, bahwa para pihak itu harus berpartisipasi, ya ini menurut saya satu-satunya pilihan ya.
Dan tidak hanya AMDK Pak yang pengguna air. Sebagai contoh di Kedung Larangan, Sampurna yang produknya itu rokok, mereka udah ikut partisipasi untuk memberikan imbal jasa kepada petani yang masyarakat yang melakukan kegiatan konservasi. Karena Sampurna, mohon maaf ya Pak, ini karena ini menurut saya positif. Mereka juga punya hitung-hitungan bahwa setiap batang rokok yang mereka produksi, dalam proses produksinya itu mereka membutuhkan air. Betul. Dari mulai tembakau ditanam itu udah perlu air untuk penyiraman, sampai produksi di pabriknya, dalam operasional itu mereka menggunakan air, dan itu air tanah. Nah, artinya sebetulnya yang punya kewajiban untuk ambil bagian itu sebenarnya tidak hanya perusahaan yang jelas-jelas mengemas air sebagai produknya, tetapi yang dalam prosesnya membutuhkan air itu harusnya menjadi bagian dari pemanfaatan air yang bisa diminta perannya untuk ikut dalam pengelolaan air sungai atau dasnya tadi itu. Nah, kalau kita hitung seperti itu luar biasa. Kita tidak hanya menghitung MDK, tekstil misalnya itu butuh banyak. Atau perusahaan di ujungnya Rejoso itu ada Jiljedang, mereka juga willing untuk kontribusi. Ada perusahaan lain di Pandahan. Paling ramai kan di Pandahan Pak. Kalau salah satu yang ramai dalam arti industrinya ya, industri beragam. Susu misalnya, itu sangat membutuhkan air. Dari mulai sapinya untuk mandiin, untuk makan, untuk minum segala macam itu harus dihitung, sehingga setiap tahun misalnya memproduksi menggunakan berapa juta liter air itu bisa dihitung sebenarnya untuk kontribusi. Nah, kami melalui Aspadi tadi Pak, Asosiasi Perusahaan Air Minum juga mengajak teman-teman yang lain untuk bisa ambil bagian dalam proses-proses kolaborasi ini. Nah, tentu kami tidak punya energi yang cukup untuk bisa melakukan di banyak tempat. Tapi kalau misalnya teman-teman dari tempat lain, dari sungai lain atau das lain mau belajar, itu sangat terbuka. Apakah di Kedung Larangan atau di Rejoso, melalui forum-forum yang sudah kita bentuk. Satu contoh lain yang bukan contoh ya, fenomena yang lain apa yang kita lakukan, Bengawan Solo kan ujungnya di Jawa Timur juga ya Pak ya. Iya. Nah di ujungnya, di pangkalnya Bengawan Solo kita melakukan hal yang serupa. Inisiatif yang saya ceritakan itu kita lakukan di sana juga, di daerah Klaten sama di Boyolali, karena ada satu sungai namanya Sungai Pusur, itu ujungnya muaranya itu di Bengawan Solo. Nah jadi di setiap lokasi di mana kita beroperasi itu kita punya inisiatif serupa itu, gitu. Pak Satip. Menarik. Pak, boleh saya lanjut? Boleh, silahkan ditanggapi Jadi, Bapak. Kebetulan tadi masih dari sisi perusahaan yang bergerak di bidang air minum, langsung disambut sama Pak Pujo, alhamdulillah. Jadi pada dasarnya bukan hanya itu saja, banyak perusahaan lain seperti yang Pak Pujo tadi. Memang dalam kehidupan kita itu air adalah kebutuhan pokok. Betul. Seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 itu kan jelas. Salah satunya air. Nah, maka dari sini peran serta pemerintah harus cukup maksimal dalam rangka menggerakkan semua elemen di sini untuk peduli terhadap sumber air. Nah, sumber air kan tidak hanya mata air, sumber air. Nah, termasuk salah satunya di sini pembangunan yang dilakukan harus pembangunan yang ramah lingkungan. Jadi ketika ini harus ada regulasi, Misalkan ada sebuah perusahaan ingin bangun perusahaan apapun. Nah, sekarang lebar lahan yang mau dibangun itu berapa luas? Dengan adanya pembangunan lebar luasan bangunan, maka yang sebelumnya ada pepohonan pasti hilang. Betul. Nah, ini harus ada regulasi penggantian pohon. Sebelum sebuah pabrik didirikan, mungkin dokumen lingkungan ini harus menanam sekian pohon. Itu kalau tidak salah ada 1 hektar 300 sampai 500 pohon atau saya pernah baca ada semacam itulah. Ini tinggal pelaksanaannya seperti apa sampai sekarang. Ini perlu digerakkan misalnya. Termasuk sekarang kan banyak muncul perumahan-perumahan baru. Betul. Nah, apakah perumahan baru ini juga di-cover oleh reboisasi sebagai akibat dari pemotongan pohon-pohon yang sebelumnya ada sehingga menjadi rumah. Nah, ini kebanyakan pohonnya juga tidak maksimal. Biasanya pohon itu cuma ada naungan di pinggir jalan saja. Tapi jumlah pohon yang hilang ini sudah cukup besar. Nah, dari sini salah satunya kerusakan alam, salah satu air tadi
akibat dari alam juga lebih besar dari akibat manusia. Nah, manusia harus di-cover oleh peraturan yang dibikin oleh pemerintah sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar 45 tadi. Kalau ini dibiarkan seperti ini, tidak ada sebuah regulasi yang mengatur, ya kita repot. Ya kalau ada perusahaan yang sadar dengan kebutuhan air tiap hari, kemudian ke depan bisa menghitung seperti itu. Kalau tidak ada, hanya sekedar dapat izin, bangun, berdiri, sudah ditinggal. Konsekuensinya apa? Anak cucu kita nanti ke depan. Berapa puluh tahun lagi seperti apa air yang ada saat ini? Seperti itu, Mbak. Berarti kira-kira itu akan direncanakan untuk kedepannya ya Pak, terkait ada peraturan seperti itu. Apakah memang sampai saat ini masih belum terjadi Bapak terkait misalnya membangun sebuah perusahaan lalu ada suatu konsekuensi atau suatu keharusan untuk mengganti pohon dan lain sebagainya? Untuk saat ini belum ya Pak ya? Sebenarnya sebagian ada aturannya seperti itu, Mbak. Satu contoh gini, untuk sebuah perusahaan properti akan membangun sebuah perumahan, ini kan kalau dulu seingat saya, ini kan tidak boleh di tanah hijau. Nah, tapi sekarang kan bisa dikuningkan dulu, dijadikan tanah keras dulu. Nah, kalau aturannya kan tidak boleh, tapi realita lapangan banyak berdiri seperti itu. Nah ini kan si malakama. Pak Satip, di Pasuruan saya tahu ada peraturan untuk bangunan, terutama pabrik yang saya tahu ya, karena kami dari industri, setiap tutupan atap 300 meter persegi itu sumur resapan, satu sumur resapan harus dibuat, dan itu dikontrol oleh DLH. Jadi secara rutin juga mereka ngecek mana sumur resapan di lingkungan pabrik itu sendiri gitu. Nah, kalau ini kita lakukan aja setiap rumah misalnya. Itu perda atau permen? Perbu. Di tingkat kabupaten saya kurang tahu apakah itu di level perda, tapi ada dikontrol oleh DLH, karena saya pernah diskusi langsung dengan teman-teman di DLH soal ini. Karena ketika itu isunya adalah bahwa di tempat yang keluarnya air, kalau kita bikin sumur resapan di situ ya nggak cocok. Sumur resapan harusnya di daerah yang lebih atas. Mestinya ada bukan kompensasi, ada diarahkan bahwa sumur resapan itu harusnya di daerah-daerah yang memang tempat meresapnya air, bukan di tempat keluarnya air. Nah, rumah-rumah terutama yang di daerah agak ke atas itu Pak ya, itu mestinya tadi dalam rancangan IMB-nya sekaligus ada ketentuan bahwa satu rumah, misalnya satu sumur resapan, sekaligus dia konstruksi rumah, sekaligus konstruksi sumur resapan. Kita udah banyak model contoh namanya panen air hujan, sehingga air hujan dari atap itu ketampung. Nah, limpasan yang kalau tampungannya penuh itu dia langsung disambungin dengan sumur resapan sehingga dia akan teresap kembali ke dalam tanah. Nah, ini sebenarnya kebijakan-kebijakan yang bisa didevelop dan ini sederhana sebetulnya. Bikin sumur resapan kalau dari awal ya, orang bikin rumah itu sekaligus bikin sumur, itu kan hal yang jadi tidak merepotkan. Kalau dibuatnya belakangan itu nanti harus bongkar jalan, harus nata sistem talang dan sebagainya. Tapi kalau dari awal itu akan lebih mudah. Jadi harus dari awal direncanakan ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Satip dan juga Bapak Budi. Kita akan lanjut ke Bapak Sugeng ya. Bapak, kalau tadi sempat disinggung terkait ya tadi, menarik panen air hujan. Panen nggih? Panen air hujan. Nah, ini menarik karena waktu dulu ya saya sempat dengar juga memang ada suatu inovasi seperti ini yang mungkin dilakukan di pulau lain begitu. Dan berhasil ternyata dilakukan. Kalau dari sisi pemerintah sendiri kira-kira akan mengambil sebagai inovasi juga nggak Pak untuk pengelolaan air ini? Terkait mengingat banyak juga penurunan debit seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau membicarakan soal sumur resapan ini pemerintah sudah bergerak di situ, sudah. Kalau dulu sepengetahuan saya, sumur resapan ini yang menangani adalah dari Dinas Kehutanan. Nah, cuman sayangnya sampai saat ini kok nggak ada jeluntrungnya dari program tersebut. Saya memang sangat berharap khususnya dalam hal ini ada salah satu dinas yang menangani tentang hal ini. Ini karena apa? Karena penting.
Saya melihatnya seperti cerita dari Pak Budi tadi, bahwa dari Danone ini sudah mengadakan observasi dan segalanya itu sudah dilakukan sebenarnya oleh pemerintah. Namun demikian, Danone ini memang lebih aktif, lebih konsennya lebih benar-benar. Karena apa? Karena mereka membutuhkan air, memang membutuhkan air kan. Sementara yang disampaikan Pak Budi, wah ini ada debit air yang berkurang. Nah ini bahaya. Karena apa? Karena akan mempengaruhi produksi. Ini kan semacam itu. Saling mempengaruhi. Namun sebenarnya pemerintah ini juga sudah ke sana, tapi keseriusannya memang yang kurang. Nah, dalam rangkaian ini observasi yang dilakukan oleh Danone akhirnya akan bergeraknya di bidang penghijauan. Nah, ini tanami pohon dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya dalam hal ini kehadiran pemerintah harus ada di situ, karena selain mengadakan penghijauan, mengadakan penanaman pohon dan sebagainya, tapi harus ada, walaupun itu di pemukiman padat, itu tetap kita harus mengadakan resapan yang semacam itu. Kalaupun yang disampaikan Pak Satip tadi, ini ada penebangan pohon dan sebagainya, ya kita tetap ngadakan sumber resapan. Ini penting, ini sebenarnya penting. Kalau di daerah hutan, daerah mungkin dataran yang tinggi, itu kita tetap mengadakan penghijauan. Tapi kalau sekarang ini di perkotaan kan sudah menjamurnya bangunan yang luar biasa. Di situ mesti harus ada pengerasan halaman dan sebagainya. Nah ini sudah menutup pori-pori untuk meresapnya air, ini menutup. Secara otomatis semakin lama, semakin banyak bangunan, semakin air yang meresap ke tanah ini juga berkurang. Semakin berkurang. Oleh karena itu, salah satu hal, kalau menurut saya, salah satu hal yang perlu untuk digalakkan kembali adalah sumber resapan. Dulu itu sampai ada yang istilahnya banjir dari dataran tinggi ke bawah, itu ada yang namanya dam penahan. Dam penahan ini juga sudah digalakkan diprogramkan oleh pemerintah. Itu sudah diprogramkan. Namun demikian, ini berkembangnya waktu ini kok malah itu hilang juga. Lah ini kan itu dam penahan, baik dam penahan maupun sumber resapan, ini sebenarnya sangat berarti bagi kehidupan mungkin dalam rangkaian untuk mata air ini. Lah ini penting. Lah ini untuk khususnya dalam penanganan air dalam tanah ini wah, ini yang luar biasa. Saat ini observasinya Danone aja, dari debit air yang per detiknya sekian sudah 50%. Sudah 50%. Itu dari salah satu sumber mata air. Nah, itu yang lain. Nah, ini perlu pemikiran bagi kita semua. Oleh karena itu mungkin di sini saya sangat berharap dari BSDA ini nanti mungkin ini nanti syukur-syukur ada yang mendengarkan dari kita, dari BSDA. Paling tidak satu program ini tolong untuk dibuat percontohan dari Dinas BSDA. Program yang harus ini, kalau tanpa ada salah satu dinas yang menangani tentang itu, ini tidak akan dikenal oleh masyarakat secara luas. Harus ada yang ngawal. Harus ada orang yang ngawal. Harus ada percontohan. Harus ada percontohan, penanganan. Akhirnya, ini ternyata ini sangat bermanfaat bagi kita. Sepele, tapi selain itu juga menanggulangi banjir. Sumber resapan kan semacam itu juga.
menanggulangi banjir, mereka juga manfaatnya untuk meresapkan air ke dalam tanah. Nyuntik lagi. Nyuntik Nyuntik ini. lagi. Nah, itu kan kayak begitu. Ini penting. Sedikit nanti kami ini tentang kondisi air yang disampaikan Pak Budi tadi, kami juga sangat apresiatif karena kalau dulu kita ini di desa itu sangat terkenal dengan kalau saat ini pengangkatan sedimentasi. Kalau di hulu Pak, kalau dulu itu karena para petani itu rukun-rukun, guyub rukun. Waktu itu masih ada yang diistilahkan dengan susuk wangan, Pak. Susuk wangan. Susuk wangan. Itu terkenal itu di Jawa Timur itu terkenal. Susuk wangan itu gotong royong untuk membersihkan saluran irigasi. Oh, baik. Dan sekaligus pengangkatan sedimentasi. Itu semacam itu. Jadi membersihkan Sekarang susuk biro ya. susuk wangan, istilahnya susuk wangan. Susuk wangan. Susuk wangan itu sungai kecil. Sungai kecil dulu. Tersiernya. Oh, baik. Ya, itu susuk wangan. Itu petani-petani memang dulu itu menggalakkan itu setiap tahun. Jadi pada mereka bisa 1 tahun 2 kali. Karena apa? Karena menghadapi musim tanam di sawah. Nah, itu semacam itu. Itu penting. Nah, setelah susuk wangan itu akhirnya kan pembersihan di wangan itu sekaligus pengangkatan sedimentasi. Dulu semacam itu. Kalau saat ini sudah perkembangan zaman. Susuk biro. Susuk uang sekarang. Susuk Sekarang biro susuk itu. uang. Itu. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang sedimentasi yang begitu tebal, akhirnya mengeras. Nah, itu akhirnya juga akan menimbulkan banjir yang penanganannya akan menjadi mahal kembali itu. Oh, baik. Berarti dulu sempat terjadi seperti itu ya, Pak ya? Iya, semacam itu memang. Kira-kira mengapa kok nggak bisa lanjut sampai sekarang? Ya karena saat ini pecinta tani itu berkurang. Semuanya anak-anak anaknya orang tani itu sekarang sudah nggak mau jadi orang tani. Oh, iya gitu. Banyak yang menjadi DPR. Jadi DPR. Ini menarik nih Pak, soal petani ini ya muda atau secara umum lah. Saya ingin masuk juga ke isu yang ini karena menurut ketika bicara sungai ini juga menjadi penting soal sistem pertaniannya. Betul. Jadi selama ini karena tuntutan produktivitas petani itu harus naik, sehingga petani itu akhirnya dia dicetak sebagai ahli cocok tanam. Yang tadi Bapak ceritakan itu sebetulnya petani tidak hanya sebagai ahli cocok tanam, tapi dia juga sebagai perawat bumi. Mengangkat sedimentasi, mengembalikan lagi, merawat saluran irigasi itu motifnya memang ke pertanian, tapi sesungguhnya itu petani tidak hanya berperan sebagai untuk cocok tanam. Nah sekarang ini petani fokusnya di situ. Nah kami di Danone mengadopsi namanya sistem regeneratif agriculture, yaitu sistem pertanian yang meremajakan. Apa yang diremajakan selain petaninya, itu juga tanahnya. Ini tanah kita, tanah pertaniannya itu udah nggak karu-karuan sebetulnya. Sudah puluhan tahun diracunin, di pestisida, pupuk kimia dan sebagainya. Ini harus dipulihkan kembali. Nah di daerah-daerah operasionalnya kita intervensi ke situ juga Pak. Artinya kualitas air tadi yang kita bicara di awal, itu juga persoalan air itu juga tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Ketika air melimpah tapi kemudian dia terkontaminasi, itu juga bagus juga. Karena kontaminasi air di sungai ujung-ujungnya akan meresap juga sampai ke sumur-sumur masyarakat. Iya. Nah, kita nggak menyadari memang residu pestisida itu bisa sampai ke sumur-sumur ya. Nah, ini yang kita cegah dengan praktek pertanian yang ramah lingkungan. Mengurangi pestisida, mengurangi pupuk-pupuk kimia digantikan dengan pestisida nabati yang petani bisa kita ajari untuk bikin program-program kita sampai ke sana. Dan mengembalikan tadi itu Pak, praktek-praktek pertanian yang mengacu ke pengetahuan lama itu. Iya. Nah, ini menjadi kunci sebetulnya kalau kita mau membenahi sungai itu juga tadi ternyata praktek pertaniannya pun akan berkontribusi terhadap sungainya. Sedimentasi yang paling krusial sebetulnya Pak. Karena kalau praktek pertanian nggak benar, erosi pasir, tanah-tanah di daerah pertanian itu kan
ujungnya masuk ke sungai gitu. Nah ini yang kita perbaiki dengan pola budidaya, pola penataan lahannya gitu Mbak Step. Ya, karena saat ini dengan perkembangannya zaman, sekarang harus ada drainase dan sebagainya. Akhirnya mereka enggan untuk sudah itu nanti itu semacam itu akhirnya. Bahkan ini cenderung untuk memikirkan pribadi-pribadi. Nah, satu contoh, kalau saya kekurangan air sudah nggak usah ngambil sana, ngebor aja di situ. Itu daerah Ngawi itu kan semacam itu juga. Hampir setiap peta lahannya dia itu ngebor sumur sendiri-sendiri dengan diangkat pakai pompa air. Ya itu semacam itu kan. Nah ini kerukunan di antara kita sistem kan komunalnya berkurang ini berkurang ya, betul. Terbagi-bagi sendiri-sendiri ya Pak. Iya baik. Oke. Kalau terkait tadi kembali lagi pada sumur resapan tadi Pak ya, sumur resapan dan lain sebagainya. Kira-kira kalau untuk saat ini, lalu juga mungkin sistem perizinan pada pembangunan seperti itu bagaimana Bapak? Apakah kira-kira bisa apabila ada perusahaan yang ingin membangun juga diterapkan seperti itu untuk membuat sumur resapan? Ya, kalau menurut saya ini memang diharapkan kehadiran pemerintah di situ. Jadi setiap pemerintah itu mungkin akan mengadakan mengabulkan izin operasional dari industri-industri itu. Ya minimal itu harus ada inilah. Nah itu minimal begitu. Kamu akan mengadakan industri ini di situ. Tolong di situ di lokasi itu harus coba untuk dibuatkan sumur resapan berjumlah berapa. Minimal harus ada itu. Kalau tanpa itu nanti ya mereka nggak akan mau itu. Karena apa? Karena sekarang katakan dari itu industri itu memerlukan lahan yang sekitar 1 hektar. Ini jelas ini pengerasan jalan di situ, pengerasan tanah di situ. Sumurnya resapan air di situ bagaimana? Inilah yang akan menyumbangkan banjir yang akan ditangani nanti ujung-ujungnya juga pemerintah yang harus melaksanakan. Tambahkan ya. Iya silakan Pada peraturan itu maka provinsi akan mendorong dan melalui dinas SDA kita mau cek, mau tanyakan, bahkan kita akan inventarisir mana-mana yang jalan, mana yang tidak ya. Dan kita pengen tahu apakah hanya untuk perusahaan atau termasuk yang lain. Misalnya properti penting, properti itu justru resapan yang sekarang atau katakanlah lahan persawahan pertanian yang berkurang itu salah satunya karena perumahan ya, industri dan perumahan. Nah, jadi ini mungkin perlu kita cek dan kita perlu dorong SDA untuk ngecek itu di kabupaten mana yang jalan, dan justru kita ingatkan SDA untuk menggalakkan itu. Akan betapa bagusnya kalau itu jalan terhadap industri dan properti. Karena lahan kita yang selama ini berkurang salah satunya karena itu. Banyak berkurangnya karena hal itu ya. Sebenarnya ada satu poin juga yang sudah bagus. Untuk perusahaan-perusahaan yang mengambil air atau memanfaatkan air itu kan ada SIPA. Dan SIPA ini dari provinsi. Nah, di dalam izin SIPA yang diberikan pemerintah kepada perusahaan itu ada rekomendasi. Nah, 2 di antara rekomendasi itu salah satunya adalah melakukan konservasi. Konservasi konteksnya tadi ya, konservasi untuk peresapan air. Itu sebenarnya menjadi compliant, menjadi kewajiban bagi perusahaan yang mengambil air itu untuk melakukan kegiatan konservasi. Di samping ada kewajiban yang lain, tapi salah satunya adalah melakukan konservasi, Pak. Hanya kemudian kontrol terhadap kegiatan konservasi yang dilakukan oleh perusahaan ini yang kemudian mungkin masih lemah. Kami misalnya, ini terus terang saja misalnya Aqua, misalnya kegiatan konservasinya di mana itu juga ya kita mungkin karena proaktif itu masuk dalam laporan tahunan kita, misalnya ada berapa sumur resapan yang kita buat, ada berapa hektar yang kita tanam pohon dan sebagainya, itu kita menjadi laporan yang itu bisa diakses sebenarnya di annual reportnya kita. Tapi
kontrol ini sebetulnya juga tadi karena yang memberikan izin pemerintah, maksudnya pemerintah juga yang mengontrol mana konservasimu, berapa liter yang sudah kamu resapkan atas air yang sudah kamu ambil, karena itu termaktub di dalam izin di SIPA itu sebenarnya bagian dari pemerintah sudah merekomendasikan dalam bentuknya merekomendasi Pak, memberikan izin, tapi kamu melakukan ini. Salah satu poin yang menurutku penting dalam kaitan ini adalah mereka harus melakukan kegiatan konservasi. Ini bisa menjadi pintu masuk. Kelemahan dari kita juga ini. Kita belum pernah masuk ke sana. Belum pernah masuk ke situ. Ya, kalau kita ke situ mungkin ya, industri ini dampak dari cuman mungkin aliran pembuangan limbah aja yang kita kontrol. Padahal itu kan hal yang satu persyaratan mereka yang harus kita kontrol juga. Berarti fungsi pengawasan dari pemerintah juga penting, harus ditingkatkan begitu nggih. Baik. Bagaimana Bapak Edi? Pak Sakti, Pak. Bapak Edi. Dari Bapak Edi bagaimana? Betul ya Pak, untuk fungsi pengawasan dari pemerintah terkait tadi konservasi dan lain sebagainya, masih banyak hal ternyata yang harus diawasi begitu. Ya, sebetulnya pemerintah sudah membuat aturan-aturan setiap pendirian usaha. Contoh, aku aja diizinkan untuk mendirikan perusahaan, pengen dibatasi dengan pengeboran airnya, kan gitu. Nggak asal semaunya aqua, itu ada batasan-batasan. Nah itu kan bagian dari aturan, ya. Jadi kalau kembali masalah air, memang saya katakan tadi Pasuruan ini surganya Jawa Timur. Ya. Top. Coba minuman mineral semua dari Pasuruan. Betul ya. Aqua, ada klub, ada Ades, Kayaknya semua ada di Pak. Semua ya, semua merek. Makanya Terbesar. Terbesar. Gitu. sampai harus ke Pasuruan. Sering kalau ke Pasuruan itu Pak. Jadi semuanya sudah ada aturannya. Tinggal bagaimana tanggung jawab dari masyarakat, terutama para pengusaha. Jadi kalau Danone ini memang grup makanan. Jadi kalau bicara air ya memang betul kata Pak Sugeng kan butuh air semua. Ya. Jadi yang jelas tidak hanya tanggung jawab Danone terhadap bagaimana air ini bisa betul-betul manfaat bagi masyarakat, tapi di sana juga ada CSR ya, bukan hanya membangun sungai-sungai yang ada di Pasuruan, terutama tadi sebutkan Rejoso maupun sungai yang ada di Bangil ya, Kedung Larangan. Karena apa? Rejoso ikut tanggung jawabnya perusahaan aqua yang ada di Winongan. Ya, kalau sungai Kedung Larangan tanggung jawabnya aqua yang ada di Pandan, kan itu aja. Jadi nggak semua sungai yang Pasuruan tangani Danone, ya mungkin bangkrut nanti. Nah, ini salah satu tanggung jawab. Jadi peran serta swasta ini harus betul-betul dijalankan. Jadi tidak, tadi yang saya sampaikan, tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah, bagaimana peran masyarakat, peran pengusaha. Itu bagus tadi diberikan contoh oleh Mas Budi tadi. Nah tentunya saya berharap di Jawa Timur ini termasuk selain beberapa daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat pengusaha air, itu juga sama-sama saling menjaga. Saya yakin kalau konsep-konsep pemerintah maupun keinginan masyarakat, harapan masyarakat itu dilaksanakan, saya yakin akan mudah berjalan dengan baik. Karena persoalan di Indonesia ini kan yang menjadi masalah kan masyarakat. Yang tahu kan masyarakat. Nah, kita sebagai penanggung jawab di negeri ini, baik yang di pemerintah maupun di legislatif, ya peran serta ini harus dilaksanakan. Gitu. Jangan selalu menyalahkan pemerintah, jangan selalu menyalahkan masyarakat, tapi bagaimana masyarakat dan pemerintah ini harus berkolaborasi, bersinergi begitu. Baik. Ada aturan, ada peran, ayo kita jalankan. Sudah selesai. Kalau ada konsekuensinya Pak, baru dijalankan biasanya Pak. Ya itu tergantung dari Pak Satip sama Pak Sugeng sebagai DPR. Itu saja kok repot. Ya, Bapak Agung. Yes. Tadi sempat disinggung oleh Bapak Budi, kalau kita mengerti bahwa
tidak hanya perusahaan untuk air minum saja yang membutuhkan air, tapi banyak juga perusahaan lain, ada rokok dan lain sebagainya. Dan tadi juga bisa disinggung bahwa perusahaan yang membutuhkan air ini juga harusnya juga ikut berkontribusi begitu. Sumber resapan. Iya, resapan ya, intinya dalam pengelolaan air. Kalau untuk saat ini bagaimana Bapak kondisinya? Apakah memang sudah ada kontribusi khusus dari perusahaan-perusahaan di luar air minum? Jadi kita memang perlu nanti duduk dengan PSDA. Jadi saya yakin buahnya mestinya bisa kita lakukan terhadap optimalisasi sumber air ini ya. Ya, betul Pak. Salah satu tadi kan wajib bikin sumber resapan. Nah nanti yang lain-lain. Jadi karena kita cinta anak cucu ke depan ya, jangan sampai karena kita tidak melakukan itu semua untuk lestari alam, maka akan rusak ini alam ini ya. Apalagi 3 hari lalu kan ada gempa ya di Taiwan 7, itu. Ternyata di Tuban juga 5, kemarin. Hampir hari yang sama ya. Ya, dan memang saluran air sungai. Tadi kan saya bilang Pak tanya Pak Budi. Yang di Ketua Budi tadi good gak ada Joshua? Tadi no good ya. Di Madura juga kemudian no good. Jadi problem juga di sana kan. Saya belum tahu dapil saya ada namanya tadi Pekalen di situ Bondo itu. Saya belum tahu mana. Perlu dicek lihat lah. Tapi artinya memang perlu peran SDA ditingkatkan dalam hal tupoksi ini. Betul. Dan termasuk dalam rangka Lebaran ini saya pesan pada SDA juga kan untuk melakukan antisipasi terhadap mudik Lebaran. Ya, jangan sampai karena banjir sebentar, karena hujan sebentar, tahu-tahu banjirnya. Jadi lakukan mitigasi, normalisasi bagaimana di mudik Lebaran nanti itu masyarakat aman nyaman. Kenapa? Dimungkinkan nanti Lebaran naik 20-30% dibanding tahun lalu. Ya, karena era Covid kemarin kecil, naik, ini naik lagi. Habis tanggal 7 kita ada mudik gratis sekitar 100 naiknya bus. Bukan karena Covid, naiknya karena pilpres sama pilek. Pesta rakyat. Pesta rakyat. Karena dihimbau happy ya. Jadi mudik kali ini adalah mudik yang menurut saya perlu difikirkan oleh mitra kita, SDA, Bina Marga dan Disub. Ya. Jangan sampai terjadi hal yang fatal. Makanya besok kita akan sidak di terminal, di bandara ya, dalam rangka memastikan mudik Lebaran ini militas di Jawa Timur siap-siap betul, dan yang paling penting adalah lakukan preventive action. Tidak nunggu kejadian. Bukannya kalau toh kejadian ya ada corrective action. Kemarin menarik diskusi kita dengan Disub. Kalau ada penumpang atau sopir bus yang ugal-ugalan, difoto saja itu. Plat nomornya kelihatan di belakang, kirim ke Disub, dilakukan proses ke kepolisian itu. Jadi ini karena dalam rangka-rangka untuk namanya preventive actionnya. Oke, Stefani itu. Baik. Iya, bicara soal banjir juga mendekati mudik ya Pak ya? Ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini juga berkaitan dengan banjir pemirsa. Mungkin akan saya arahkan pada Bapak Budi. Bapak, kita mengerti bahwa kolaborasi pengelolaan sungai di Rejoso, Sungai Rejoso itu dengan pemerintah sudah berlangsung kurang lebih 18 tahun. Tapi sampai saat ini kadang luapan air di Rejoso juga terus terjadi, banjir juga terus terjadi. Kira-kira mengapa Bapak? Apakah ada hal yang belum dijangkau seperti itu? Saya punya istilah collaboration is never ending process. Yes. Jadi kolaborasi itu sebenarnya tidak ada ujungnya, karena selalu akan ada beda kepentingan, selalu ada sudut pandang yang berbeda, beda kepentingan, dan juga perkembangan. Sehingga padahal kolaborasi itu sebenarnya wadah untuk yang beda-beda itu disatuin di situ di proses-proses kolaborasi. Artinya bahwa selagi masih ada perbedaan kepentingan, maka kolaborasi itu dibutuhkan. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Stefani tadi itu, kolaborasi sudah dibangun, tapi kenapa masih ada persoalan-persoalan? Yeah. Nah itu tadi, kolaborasi itu sendiri sebenarnya never ending proses selagi masih ada persoalan-persoalan itu tadi.
kalau kolaborasi sudah dibangun tapi persoalan belum teratasi, artinya sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan melalui proses-proses kolaborasi ini, magnitudenya, signifikansinya itu belum sebanding dengan ancaman-ancaman yang ada atau dengan kegiatan-kegiatan yang sebaliknya. Artinya kalau kita berkolaborasi ini untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, memperbaiki, merawat dan sebagainya. Tapi ini berhadapan dengan aktivitas-aktivitas yang berkebalikan. Contoh tadi misalnya kita tetap butuh kentang. Tanpa saya mengkritik petani kentang ya, tapi fenomenanya adalah bahwa ketika bertani kentang atau sayuran secara general, aspek konservasi itu kurang diperhatikan. Nah, sehingga tadi erosi atau runoff itu cukup tinggi. Karena misalnya supaya menghindari kebusukan sayur, maka bedengan itu dibuat dengan memotong kontur. Hujan itu langsung bablas. Nah, padahal sebetulnya ini bisa diakali dengan bedengan itu dibuat agak miring sehingga air itu agak tertahan. Ketika air tertahan, itu dia ada atau terasir, sehingga dia ada kesempatan untuk dia meresap. Nah, ini magnitude ini itu jauh lebih besar ketimbang misalnya aktivitas untuk merawat, untuk nanam pohon, untuk bikin sumur resapan. Sehingga tetap nih kolaborasi harus tetap jalan terus sebagai sebuah proses yang tidak akan berakhir sampai akhir betul-betul nanti berakhir. Itu tetap dibutuhkan karena tantangannya juga akan terus ada gitu. Kita tidak bisa menyalahkan pihak yang berseberangan tadi itu. Kenapa? Karena mereka juga alasannya adalah untuk kehidupan. Yeah. Contohnya misalnya begini, seringkali kita menyalahkan pertambangan galian C karena dia akan merusak ekosistem. Tapi kemudian galian C itu dibuat untuk apa sih? Ya karena kita bangun rumah, karena kita bangun sarana prasarana, kita butuh pasir, butuh batu. Jadi nggak bisa disalahkan. Hanya kemudian mestinya penggalian itu adanya di mana, itu yang bisa ada pengaturan ya. Tapi artinya selagi ada kebutuhan ekonomi, kebutuhan pembangunan, pasti akan ada dampak. Nah, dampak ini yang mesti kemudian kita bisa eliminir, bisa kita kelola melalui proses-proses kolaborasi tadi itu. Menurut saya gitu, Mbak Stefani. Baik, terima kasih Bapak. Berarti tadi collaborations will never end, begitu ya. Baik. Iya, kalau dari sisi pemerintah dari DPRD, Bapak Satip, bagaimana? Tadi kan sempat juga disebutkan 18 tahun kolaborasi antara Rejoso dan juga pemerintah, tapi masih ada beberapa kendala seperti itu, banjir dan sebagainya. Ada yang belum terjangkau mungkin Pak dalam hal ini, atau masih ada yang kurang? Baik. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Pujo tadi, kolaborasi itu tanpa ujung. Artinya terus-menerus harus kita lakukan kolaborasi dengan siapapun. Kalau kita bicara banjir, sungai, kembali lagi pertama, kita jangan hanya sungai kita jadikan sebagai fungsi ekonomi saja, tapi juga fungsi sosial. Terus kemudian kalau toh memang di daerah aliran sungai das kaitannya dengan keberadaan penghijauan sudah cukup akibat atau hasil dari reboisasi, ini kan reboisasi, penanaman kembali. Ini pasti tidak sama dengan ketika sebelum tahun 80-an, di mana di sini hutan memang terjadi dengan sendirinya secara alami. Berbeda dengan alam yang hutan yang kita bikin. Ini jelas berbeda. Nah, dari sini juga mau tidak mau juga cukup berpengaruh terhadap musim hujan, bisa menambah tingginya tingkat banjir. Kemudian kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Saat ini kita tidak bisa memprediksi lamanya hujan, apalagi musimnya tidak jelas. Bahkan sekarang musim itu di Indonesia itu ada 3 musim: musim kemarau, musim hujan, musim banjir. Nah, ini berarti ada 4 ya. Yang satu musim nggak jelas juga. Nggak, musim nggak jelas. Musim nggak jelas. Nah, dari sini juga tidak lepas dari waktu ke waktu peningkatan jumlah penduduk juga cukup signifikan, apalagi yang menempati di daerah aliran sungai, bantaran sungai yang harusnya di sini zero
penghuni, tapi nyatanya banyak berdiri bangunan-bangunan di situ. Ini juga cukup besar andilnya terhadap timbulnya banjir yang ada. Belum lagi sampah seperti itu. Nah, dari sini makanya ketika kita ingin menyelesaikan persoalan ini, bukan dalam artian bisa menyelesaikan secara tuntas, setidak-tidaknya meminimalisir tingkat banjir. Kita tidak bisa bergantung hanya pada pemerintah saja, tapi semua pihak juga harus terlibat. Juga kaitannya dengan dinas, bukan hanya dinas SDA saja, tapi dinas-dinas lain seperti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi, katanya resapan. Ini lebih banyak fungsi dari Cipta Karya. Nah, dari sini Pak Cipta Karya juga harus ikut terlibat dalam rangka penanganan hal semacam ini. Jadi seperti itu. Sumur bor kaitannya dengan SDM. Nah, ini kan juga harus kita ajak bicara bersama-sama, sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu ada satu tindak preventif daripada kita koordinasi ketika koordinasi menyelesaikan masalahnya. Nah, ini preventif yang lebih kita utamakan. Seperti itu, Mbak Stefan. Baik, Bapak Satip. Kita beralih, Bapak Sugeng. Bapak Sugeng tadi sudah sempat dijelaskan oleh beliau terkait kolaborasi yang memang selalu ada kendala di sana. Nah, kendala-kendala seperti sampah dan lain sebagainya, ini kan pastinya membutuhkan pendanaan dan juga pengawasan. Kalau dari pemerintah sendiri, bagaimana Bapak terkait pendanaan? Khusus untuk penanganan sampah ini, kalau dari pemerintah provinsi memang ada satu kerjasama dengan kabupaten kota. Ini penanganan sampah itu. Khusus mungkin sampah yang berkenaan dengan aliran sungai, ini memang tanggung jawab dari semua masyarakat, dan ini keterlibatan dari pemerintah di lingkungan mereka sendiri-sendiri. Ini penting sekali, karena apapun yang terjadi, membuang sampah di sungai ini kan akhirnya ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Khususnya dalam hal ini adalah tentang plastik yang nggak bisa hancur. Betul. Kena panas maupun kena hujan. Wah, ini nggak bisa hancur. Iya, betul. Ini harus sungguh-sungguh bisa dicegah sedini mungkin. Jadi perlu ada satu penanganan tentang hal ini. Jadi khusus pendanaan ini, kalau untuk sampah ini pemerintah provinsi memang harus ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, itu semacam itu. Baik, siap Bapak. Terima kasih Bapak Sugeng. Kita masuk pada topik terakhir yang akan kita bahas, yaitu kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberikan manfaat dan juga menjaga sungai kita. Mungkin akan disebutkan oleh Bapak Edi. Bapak Edi, sebagai pertanyaan penutup Bapak, kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai simpulan untuk menjaga situasi dan kondisi dari sungai kita? Ya tentunya ya kita bersama-sama untuk saling menjaga. Jadi terutama peran masyarakat, karena pemerintah sebagai penanggung jawab wilayah, tanpa ada informasi, tanpa ada laporan dari masyarakat, tidak akan bisa bergerak. Walaupun di dalam pemerintah itu sudah ada penanggung jawab dari masing-masing dinas yang terkait ya. Jadi kalau harapan bagaimana bisa menjaga sungai, ya mari kita bersama-sama saling menjaga. Cuman kadang-kadang di masyarakat itu terbentur karena penguasaan sungai. Ada sungai tanggung jawab pemerintah kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat. Nah ini kadang-kadang kendalanya kita yang ada di legislatif kadang-kadang juga repotan. Masyarakat nggak tahu itu sungainya pemerintah, provinsi, atau kabupaten. Yang penting kamu DPR saya lapori segera ditangani lah. Ini nah, justru di sini antara kalau kita bicara skup di tingkat provinsi, terutama Jawa Timur, bagaimana peran provinsi dengan pemerintah daerah ini harus saling koordinasi dengan baik. Dan tentunya kami yang ada di provinsi ini akan lebih mudah untuk menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Siap. Ya. Berarti kunci yang paling penting adalah kolaborasi.
dan juga pastinya koordinasi. Koordinasi. Siap. Terima kasih Bapak. Dan sampailah kita pada penghujung sesi kali ini, kita akan masuk pada closing statement yang pada saat ini akan kami serahkan kepada Bapak Agung selaku Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan. Terima kasih pemirsa. Jadi kita udah mau closing. Nomor 1 hasil hari ini adalah air tadi. Air ini bisa menjadi petaka atau berkah. Nah, saya berharap warga Jawa Timur, mari kita gunakan air sebagai berkah. Ya. Kemudian yang kedua adalah Dinas SDA. Kita akan sama-sama mengecek, mengontrol sejauh mana aturan dijalankan di kabupaten kota itu tentang sumur resapan. Penting ini. Terima kasih. Senyumin aja. Terima kasih Bapak Agung. Seperti tagline-nya senyumin aja. Kalau tagline dari Pak Budi, salam lestari ya Pak. Siap. Dan juga aqua dulu. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung pada sesi kali ini. Sangat menyenangkan, dapat menambah ilmu juga dan juga dapat memberikan gambaran pada pemirsa terkait bagaimana pengelolaan sungai bersama dengan badan usaha. Dan saya mengucapkan terima kasih, akan saya sebut satu persatu. Bapak Agung Mulyono, terima kasih Bapak telah bergabung. Lalu juga Bapak Edi Paripurna, terima kasih. Bapak Satip, terima kasih. Bapak Sugeng, terima kasih Bapak. Dan juga terima kasih untuk Bapak Budi Raharjo atas kehadirannya. Iya, matur nuwun. Semoga di podcast kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, sama bermanfaatnya seperti air untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa seperti yang disampaikan beliau-beliau, kita harus menjaga air untuk terus baik kondisinya untuk anak cucu nanti yang mendatang. Kalau begitu, saya Stefani Imelda mengucapkan terima kasih atas kesetiaan pemirsa untuk menonton podcast kita pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.